Hai puding lovers, selamat datang di dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin es susu jelly dengan varian rasa yang enak-enak dan seger banget. Insya Allah ini bakalan laris manis kalau untuk ide jualan. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan pan, kemudian masukkan sebanyak 180 gram gula pasir. Tambahkan 4 sendok makan tepung maizena, sejumput garam. Kemudian tambahkan juga 50 gram susu bubuk, 200 gram susu kental manis, ini bebas mau pakai merek apa aja. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga merata, tambahkan juga sebanyak 1 liter susu UHT full cream, ini dimasukin secara bertahap sambil terus diaduk ya teman-teman. Kalau sudah bercampur rata barulah dimasukin keseluruhan. Kemudian kita tambahkan juga 1 liter air putih, ini pakai air putih biasa. Lanjut, ini siap untuk dimasak. Nah, kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih dan meletup-letup. Selama proses memasak, ini wajib banget diaduk-aduk karena kita menggunakan larutan maizena, jadi akan bergumpal di bagian bawah kalau tidak diaduk-aduk. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian ini akan kita bagi menjadi 4 wadah sama rata ya teman-teman, masing-masing sebanyak 500 ml. Kemudian akan kita berikan perasa pop ice seperti ini. Jadi ini ada 4 rasa, ada rasa mangga, masing-masing 2 saset ya teman-teman. Kemudian melon, taro dan juga rasa stroberi. Kemudian ini diaduk hingga bercampur rata, pastikan benar-benar bercampur rata. Dan saat kita campurkan perasa pop ice-nya ini, susunya dalam keadaan masih panas. Jadi mudah untuk dilarutkan ya teman-teman. Kalau udah kita sisihkan, kemudian siapkan pan, masukkan sebanyak 100 gram gula pasir, 6 saset Nutrijel rasa kelapa muda. Nah, ini kita pakai yang rasa kelapa muda supaya teksturnya set dan kenyal ya teman-teman. Tambahkan juga sejumput garam, lalu diaduk merata supaya saat ditambahkan cairan bubuk, jelinya tidak bergumpal. Nah, tambahkan 3 liter air putih. Nah, ini kalau ditanya airnya nggak kelebihan, enggak ya teman-teman, karena kita gunakan jeli kelapa, jadi teksturnya lebih set dan lebih kenyal. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih dan meletup-letup, ini bisa kita matikan api kompornya. Ini wajib banget ya teman-teman sampai benar-benar mendidih supaya nanti tekstur pudingnya tidak berair. Kemudian ini akan aku ambil sebanyak 1 liter ke dalam wadah dan aku bagi menjadi 4 wadah sama rata masing-masing 250 ml. Kemudian ini diberi pewarna. Untuk warna yang aku gunakan di sini ada warna merah, kuning, hijau dan warna ungu. Ini diaduk merata, kalau udah disisihkan hingga betul-betul set. Untuk sisa adonan puding akan aku bagi menjadi 4 wadah sama rata, masing-masing 500 ml ya teman-teman. Kemudian diberi pewarna juga dengan warna yang sama, merah, kuning, hijau dan warna ungu. Selanjutnya di sini aku siapkan cetakan puding. Nah, ini ada yang berbentuk bunga dan juga berbentuk love. Nah, keempat puding yang sudah tadi kita beri warna, kita akan tuangkan ke sini ya teman-teman. Nah, ini kita tuangkan hingga penuh. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Kalau udah, ini kita diamkan hingga benar-benar set ya teman-teman. Nah, kalau udah set, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Ini udah sekitar 30 menit aku diamkan dan jelinya udah set ya teman-teman. Karena teksturnya besar-besar, jadi ini mau aku potong-potong lagi menjadi 3 atau 2 bagian, disesuaikan aja dengan besar kecilnya ya teman-teman. Nah, lakukan pada semua jelinya. Untuk jeli yang tadi kita simpan di wadah kecil, ini juga udah set dan ini mau aku parut teman-teman. Nah, di sini aku parut menggunakan parutan kentang seperti ini. Kalau misalnya mau dicincang-cincang panjang juga boleh kalau nggak ada parutan. Tapi kalau kita gunakan parutan pastinya lebih cepat ya teman-teman proses pengerjaannya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi ini teksturnya benar-benar lembut banget. Kemudian di sini aku siapkan juga 4 warna sagu Thailand. Jadi ini sebanyak 200 gram, masing-masing 50 gram per warnanya. Selanjutnya siapkan wadah besar, kemudian masukkan seluruh jeli yang berwarna merah dan juga sagu mutiara yang berwarna merah. Lalu kita masukkan adonan susu pop ice strawberry tadi ya teman-teman. Nah, jadi ini kita pisah per warna. Nah, kemudian kita kemas menggunakan tin wall ukuran 200 ml. Nah, ini diisi hingga hampir penuh.
Kemudian untuk yang selanjutnya ini yang warna kuning, kita masukin seluruh jelinya dan juga sagu mutiaranya. Lalu kita masukkan juga es susu mangganya. Nah, jadi ini setiap warna kita bedakan rasanya ya teman-teman. Kemudian dikemas juga menggunakan tin wall ukuran 200 ml. Nah, ini dia hasilnya tuh beneran banyak banget. Untuk satu resep yang tadi aku bikin itu menghasilkan sebanyak 41 cup ya teman-teman. Nah, jadi kemudian ini bisa juga kita tambahkan topping keju parut di bagian atas seperti ini. Ini opsional ya, kalau mau ditambah atau nggak ditambah juga boleh. Nah, seperti ini hasilnya kalau ditambahkan keju, jadi makin menggoda selera. Nah, seperti itu dia resep dan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah and see you in the next video. Bye bye.